kota dengan udara terbersih se-Asia Tenggara berdasarkan ASEAN Environmentally Sustainable City Award 2021. Apakah yang membuat Surabaya ini pantas mendapatkan penghargaan tersebut dan bagaimanakah penanganan polusi udara di kota terbesar kedua se-Indonesia? Bincang Pagi akan membahasnya bersama Wali Kota Eri Cahyadi. Pak Eri, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Fatma. Pak Eri, selamat untuk Kota Surabaya mendapatkan penghargaan yang prestisius menjadi kota dengan udara terbersih se-Asia Tenggara. Ini bukan main-main loh Pak Eri. Bisa diceritakan Pak, ini kok bisa Surabaya mendapatkan penghargaan itu? Sebenarnya Surabaya ini dengan ruang terbuka hijau yang masif di kota Surabaya, kan kita sudah lebih dari 20% yang dipersyaratkan gitu. Alhamdulillah itulah yang mengurangi polusi, memberikan udara menjadi bersih. Dan ini akhirnya Surabaya mendapatkan penghargaan yang pertama terkait dengan clean air untuk kota metropolitan atau kota besar di Asia Tenggara. Ini hebatnya orang Surabaya ini, Mbak. Dan ini juga mengalahkan kota-kota terbaik se-Asia Tenggara. Ada Kuala Lumpur juga, ya, betul. Ada di Singapura juga. Ini sangat luar biasa, Pak. Ini baru pertama kali. Padahal kota Surabaya sendiri sudah terkenal ya, Pak, ya, dengan ruang terbuka hijau yang banyak. Tapi kok baru pertama, Pak, ini dengan penghargaan clean air atau udara terbersih? Ya karena kita kan juga polusinya, Pak. Jadi semakin hari kita juga meminta kepada teman-teman untuk selalu cek pembuangan dari kendaraan bermotor. Kita selalu tingkatkan tesnya di lapangan sehingga polusi yang dikeluarkan dari mobil yang memang tahunnya agak lama sudah bisa teratasi. Sehingga inilah bisa menjadikan Surabaya polusinya jauh berkurang, tidak ada polusi. Ini menarik Pak, karena pada pagi hari ini hujan. Ini ternyata alam juga mendukung kita begitu ya, untuk membersihkan udara-udara. Kita akan ke segmen berikutnya, Pak Eri. Apa sih model dan juga peraturan dari Kota Surabaya untuk menjaga polusi udara ini agar tidak semakin meluas dan tetap mempertahankan penghargaan tersebut di tahun-tahun berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan kembali. Selamat pagi. Sama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membahas Surabaya menjadi kota dengan udara terbersih se-Asia Tenggara. Pak Eri tadi menyebutkan bahwa salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyediakan transportasi umum untuk mencegah adanya polusi udara. Seperti apa Pak konsep yang ada di Kota Surabaya? Jadi sebenarnya transportasi umum ini kita selalu lakukan uji emisi terhadap pembuangan gasnya dari kendaraan bermotor. Bahkan uji emisi pun kita rutin untuk kendaraan-kendaraan yang ada di pemerintah kota Surabaya. Makanya itu kita, ketika dia tidak lulus uji emisi, maka dia harus memperbaiki dulu. Sehingga kualitas udara yang dibuang dari pembuangan tadi, karbon dioksida yang dibuang itu bisa tidak mengganggu lingkungan. Itu yang kita lakukan secara rutin dan terus berkala. Pak, yang menjadi sorotan juga adalah Surabaya Bus atau di bus Surabaya begitu ya, yang memang sudah ada di kota Surabaya. Ada 28 bis. Ya, 28 bis disediakan. Bagaimana Pak demand dari warga atau masyarakat kota Surabaya sendiri? Tapi kenyataan di lapangan warga Surabaya ini masih cenderung memakai kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. Ya, ini kan sebenarnya merubah mindset ya, merubah kenyamanan, merubah mindset. Bahkan Surabaya Bus hari ini jauh lebih bagus dari Surabaya Bus yang awal. Dan cara pembayarannya pun juga dua, bisa menggunakan botol plastik, juga bisa menggunakan uang secara tunai, tapi bukan tunai ya, pakai QRS gitu. Ya, yang pasti dari sinilah kita melakukan pembelajaran. Surabaya Bus ada di jalan utama. Sekarang yang kita bentuk di tahun 2022 nanti adalah yang dari tempat perumahan menuju ke stasiun Surabaya Busnya. Bayangkan kalau orang ini, makanya kita membuat yang namanya tempat-tempat parkir yang nanti disediakan di tempat-tempat stay-nya Surabaya Bus. Inilah yang nanti kita konekkan. Kalau sekarang bayangin kalau dari rumah mau ke tempat stasiun Surabaya Bus, mau naik, dia mau naik apa dari rumah? Nah inilah yang kita lakukan.
kita lakukan terus, merubah mindset, dan banyak sekarang kalau kita mau lihat jumlah penumpang yang menggunakan Surabaya Bus sekarang jauh lebih banyak loh dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi belum signifikan, Pak. Tapi belum, kalau saya bilang signifikan, tapi yang dihitung adalah sebenarnya biaya. Kalau mau lihat jumlah di Surabaya, lebih banyak penggunaan motor malah, sepeda motor, karena dia lebih membayar ongkos berapa hanya untuk bensin, dia sampai kemana-mana. Dan ini tugas kita sebenarnya pemerintah untuk menghitungkan biaya berapa sih sampai dia harus sampai ke tujuannya. Ini yang kita lakukan, karena bagaimanapun di Indonesia ini yang menjadi patokan utama adalah biaya. Ya. Pak, untuk kedepannya seperti apa sih Pak untuk transportasi umum, terutama di kota Surabaya sendiri? Karena kita ketahui bersama, tidak hanya banyak universitas, tapi juga para pekerja dari luar kota, dari daerah penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Madura, ini juga datang ke Surabaya untuk bekerja. Nah, transportasi umum seperti apa sih Pak nanti kedepannya ini agar mobil pribadi, motor pribadi ini juga jangan sampai menimbulkan polusi udara di kota Surabaya karena begitu padatnya? Nah tadi Pak, ketika kita bicara transportasi umum atau transportasi massal, Surabaya ini kan tidak berdiri sendiri, ada gerbang Kertasusila. Karena itulah sekarang yang sudah dari pemerintah pusat, yang pelopornya atau nanti pemimpin pandegonya itu adalah provinsi, akan ada namanya transportasi massal, yang bentuknya seperti kereta api. Gitu. Ya inilah yang kita lakukan sekarang antara saya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sehingga dari gerbang Kertasusila ini menuju Surabaya ataupun sebaliknya itu sudah ada angkutan massal yang memang membuat mereka yakin, nyaman, sehingga tidak menggunakan mobil pribadi. Jadi Surabaya tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana Surabaya ini bisa menjadi bagian dari penyangga-penyangganya. Makanya kalau kita bicara Surabaya, pasti kita bicaranya adalah Surabaya Raya, bukan Surabaya sendiri. Berarti ke depan juga akan ada transportasi umum yang dari luar kota, daerah penyangga untuk ke Surabaya bolak-balik begitu ya, PP begitu ya Pak? Insya Allah ini segera lah. Karena kami dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan sudah sepakat dengan itu akan menunjang betul program pemerintah pusat yang sekarang memang ditekan oleh pemerintah provinsi. Kita setujui bersama bahwa Surabaya ini juga terkenal akan ruang terbuka hijaunya. Tadi Pak Eri juga menyebutkan ada 20% begitu ya Pak ya? Surabaya 21,97%. Sudah melebihi dari 20% yang dipersyaratkan. Kita 21,97%. Dari kepemimpinan sebelumnya, apakah ada inovasi yang dilakukan oleh Pak Eri sendiri Pak? Nah gini, ada banyak lahan-lahan kita yang kita bisa manfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau. Ya. Yang belum digunakan, apakah kita gunakan sebagai taman. Yang kedua, kita pastikan yang dari tempat-tempat publik itu setiap akan investor membangun, maka berapa persen harus kita tuangkan betul itu digunakan untuk ruang terbuka hijau. Dan ini yang kita selalu sampaikan ke dalam peraturan perwali kita yang baru ini, sehingga semuanya nanti itu saling menguatkan dan kita akan bisa menambah jumlah ruang terbuka hijau kita. Tapi kita juga harus berkomunikasi ya dengan yang namanya pengusaha-pengusaha di Surabaya. Karena lahannya mereka juga gede-gede loh. Tapi ketika lahan itu digunakan sebagai lapangan golf, itu juga bisa jadi menjadi ruang terbuka hijau. Inilah bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana kita menjadi bagian lah semuanya ini untuk menata lingkungan di kota Surabaya. Dan selain itu di Surabaya sendiri juga ada sekitar 300 taman begitu ya Pak ya? Iya, sekitar 300 taman. 300 taman, dan seperti di belakang kita juga ini kita berada di Balai Kota Surabaya, ada padi di sini. Memang konsepnya selain ruang terbuka hijau tapi juga untuk menanam bahan pangan begitu Pak ya? Ya, jadi kan ada kota itu harus kuat pangan begitu. Betul. Surabaya kalau kita bicara terkait lahan pertanian, tidak ada lahan pertanian di Surabaya karena adalah milik pribadi, bukan milik pemerintah kota. Sehingga kita hanya menunjukkan di Surabaya yang kotanya seperti ini besar, tidak ada lahan, kita bisa memanfaatkan tempat-tempat yang ada, seperti yang kita lihat di sini. Dan ternyata kita bisa panen loh padinya. Jadi ini menjadi contoh sebenarnya dimanapun kita bisa menggunakan tempat, memanfaatkan itu untuk pangan kita. Ya, Pak, kalau dari masyarakatnya sendiri seperti apa Pak? Karena memang benar kalau Pemkot atau Kota Surabaya sendiri ini menyediakan banyak sekali taman. Apakah di masyarakat sendiri ini juga sudah mulai membangun kesadaran untuk menanam tanaman atau juga pohon agar bisa menjadikan clean air atau udara yang bersih dan sejuk? Ini sebagai tanda saja.
pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup itu mengadakan Proklim, program kampung iklim. Bagaimana program kampung-kampung itu memiliki iklim yang bagus. Dan ternyata Surabaya menyabet 10 penghargaan. Yang lestari itu berarti yang paling tinggi, itu ada 1 kampung, yang lainnya adalah utama. Di sini menunjukkan apa yang dihitung di sana adalah bagaimana di kampung itu ruang terbuka hijaunya atau udaranya sehat. Salah satunya adalah penanaman yang dilakukan oleh warga sekitar. Baik itu melalui hidroponik atau penanaman pohon-pohon yang lainnya itu sudah dilakukan. Sehingga kita bisa melihat di setiap kampung di kota Surabaya ini sudah bisa melakukan itu, sehingga udaranya jadi bersih. Karena itu tadi saya sampaikan kemarin pada waktu setelah menerima penghargaan, maka proklim yang ada di 10 kampung ini, itu kita bisa tularkan ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi sebenarnya di rumah, di kampung itu kita bisa buat asri dengan udara yang bersih, dengan menanam banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon. Itu yang kita lakukan hari ini. Oke, jadi Surabaya juga mendukung adanya penanganan perubahan iklim. Betul. Yang saat ini sedang dilaksanakan juga, ada konferensi di dunia begitu. Apa nanti program-program ke depan dari pemerintah kota Surabaya untuk penanganan perubahan iklim? Jangan kemana-mana pemirsa, hanya di Bincang Padi. Kita lagi. Ini kalau ngomongin masalah polusi udara, berarti di kota Surabaya sendiri ada alat untuk mengukur itu? Ada, namanya kita punya stasiun pemantau kualitas udara. Yang insya Allah kita ada di 3 tempat yang kayak di wilayah-wilayah tertentu. Ada di Wonorejo, ada di Kebun-Sari, satu ada di Rungkut. Jadi kita lihatlah yang memang udaranya kita pantau yang padat, yang itu kita taruh di sana semuanya. Juga ada alat-alat yang dipasang juga yang bukan milik pemerintah kota, ada milik dari kementerian juga ada di sini. Hasilnya gimana Pak? Berarti itu memang sangat di atas rata-rata, begitu tinggi atau gimana? Jadi ini hasil hitungan dari stasiun pemantau kualitas udara itu, maka hasilnya itu dimasukkan dan dihitung berdasarkan IKU, indeks kualitas udara. Setelah akan keluar nilainya. Dan dari nilai itu yang Surabaya mulai 2017, 18, 19 yang kita menargetkan hanya 84, sekian, itu sampai tembus dengan 90,3, 90,5 gitu. Berarti kualitas udaranya jauh lebih bersih daripada yang kita rencanakan. Berarti ini apa? Ini akan kembali lagi. Dari mana kualitas bersih ini? Tadi itu dari emisi gas pembuangan, terus dari penyerapan yang dilakukan ruang terbuka hijau, dari karbon dioksida yang dikeluarkan. Itulah menjadi kolaborasi sebenarnya ya, sehingga udara di kota Surabaya ini juga mulai berkurang jeleknya, jadi baik maksudnya, sehat. Lebih bukan baik lah ya. Iya. Itulah yang terjadi di kota Surabaya. Kalau dari ASEAN Environmental Sustainability Award itu sendiri kan ada clean water, clean land, Surabaya juga dapat clean air atau udara yang bersih. Clean land sama clean water ini di Surabaya seperti apa Pak? Kita sebenarnya sudah masuk standar ya, tapi di sana ada kualitas ketika mendapatkan penghargaan ini, maka dalam jumlah kategorinya harus ada berapa gitu. Indikatornya ada 6, maka dia 6 harus kena. Kalau di Surabaya indikatornya yang diminta 6, kita masih ada 3. Dan itu yang kita lakukan, yang insya Allah pada harapan kami insya Allah pada hitungan berikutnya gitu, perhitungan berikutnya terhadap kualitas tanah, air, dan udara kita bisa menyabet semuanya lah. Tentunya itu penghargaan adalah bonus ya Pak. Tapi bagaimana ini menjadikan kota juga menjadi kenyamanan bagi masyarakatnya dan membantu dunia untuk penanganan krisis iklim atau climate change juga. Perubahan lingkungan itu sendiri. Apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini untuk menangani perubahan iklim? Jadi tadi yang Mbak Fatma sampaikan, kita ini penghargaan ini ada bukan tujuan. Kita pun mendapatkan penghargaan Clean Air juga tidak berharap ke sana. Tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat Surabaya. Karena itu Perwali juga keluar sudah ada dengan bangunan green building. Jadi Perwali itu kalau ada bangunan tinggi, maka dia harus green buildingnya seperti apa. Juga bangunan yang hemat energi. Jadi dia bisa menggunakan solar cell, energi terkini itu ya, solar cell, terus itu bangunannya tidak menggunakan banyak lampu tapi kaca yang didesain seperti itu. Itulah yang kita lakukan dalam peraturan-peraturan Perwali Kota Surabaya. Sehingga bagaimana kita bisa mengurangi
polusi, dan kita memang menciptakan lingkungan yang nyaman. Betul. Itu masih banyak penolakan Pak dari para pengusaha sendiri? Insya Allah enggak lah, karena ini sudah kita bicarakan sewaktu saya sudah masih jadi Kepala Dinas Cipta Karya masalahnya. Di situ kita sudah banyak diskusikan, bahkan pengusaha di Surabaya menunjukkan, Pak, ada loh teknologi ini, teknologi seperti solar cell seperti ini, sehingga mereka menggunakan itu. Bahkan di tempat-tempat sekarang, di pengusaha di bangunan-bangunan tinggi, coba kalau kita mau pakai wastafel itu, Ya. kan sudah tidak lagi pakai teran kan, dia hanya sensor kan. Betul. Berarti sensor ini kan keluarnya juga terdeteksi dan tidak terlalu banyak. Dan itu yang terjadi, itu kan salah satu penggunaan teknologi untuk hemat energi kan, terkait listrik, terkait semuanya. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan, ketika ada investasi yang masuk ke Surabaya, maka bagaimana semaksimal mungkin mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam perwali kita. Pak, tentunya ini perubahan iklim memang tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa menangani dan juga dicegah dengan terus-menerus menerapkan peraturan dan juga mengimplementasikannya untuk ramah lingkungan dan juga untuk menangani perubahan iklim itu sendiri. Nah, untuk konsep dari Surabaya sendiri ini adalah menggembar-gemborkan adanya Green City. Green City dari kota Surabaya sendiri memang sudah sampai sejauh mana, Pak? Gini, kalau kita itu Green City itu berarti gabungan sebenarnya. Iya. Berarti ada ruang terbuka hijau, ada green building yang bangunan siap kita syaratkan dari hemat energi, ini semuanya jadi satu. Kalau Surabaya menjadi bagian kota itu, suatu daerah itu ada peraturan minimal ruang terbukanya itu 20%. Betul. Tapi di Surabaya ini sudah 21,9%. Dan inilah salah satu komitmen pemerintah kota Surabaya untuk memberikan yang nyaman dan terbaik bagi warga kota Surabaya. Tetapi di situ apakah cukup? Tidak. Kita memerlukan lagi yang namanya green building, peraturan wali kota terhadap hemat energi. Ya. Bagaimana sekarang bangunan, kalau kita mau melihat bangunan sekarang sudah menggunakan green building ya. Bagaimana mereka nyaman, bagaimana mengurangi polusi, bagaimana melakukan hemat energi. Nah, inilah yang kita sebut Surabaya menjadi green city. Oke. Kalau target ke depan yang paling utama untuk Surabaya sendiri agar penanganan dari climate change atau juga untuk perubahan lingkungan atau penanganan lingkungan sendiri seperti apa target ke depan? Kalau kita sudah lakukan semua, tapi target ke depan kita adalah yang paling maksimal, memang yang saya ingin tuju adalah transportasi massal. Ya. Ketika transportasi massal ini bisa terbentuk, orang akan berkurang dengan menggunakan mobil pribadi atau motor pribadi, kendaraan roda 2 pribadi, maka secara otomatis kita akan mencapai hasil maksimal. Ya. Tapi yang harus kita pastikan adalah transportasi massal ini ketika orang keluar dari rumahnya sudah ada sampai ke tempat stasiunnya, itu harus disediakan apa, sehingga dari stasiunnya ke tempat tujuan itu berapa menit yang dipastikan, kan pasti harus ada kepastian waktu. Ya. Bayangkan kalau ini sudah pakai transportasi massal, maka polusi udara di kota Surabaya akan jauh berkurang. Itu tujuan kita, satu, transportasi massal bisa terwujud di tahun 2023 lah paling lama. Dan kita doakan bersama tidak hanya kerjanya Pemkot Surabaya, tapi juga bantuan dari masyarakat, warga kota Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia yang datang ke Surabaya juga harus bisa paham terkait dengan lingkungan dan juga memakai transportasi massal. Betul. Nantinya juga disediakan oleh harus itu Surabaya. Harus ini diwajibkan. Jadi memang ini adalah kekuatan kita, ini adalah kekuatan di masyarakat. Baik. Insya Allah kalau masyarakatnya memiliki visi yang sama, kita juga menjaga lingkungan pemerintah kota di lingkungan kota Surabaya ini nyaman, insya Allah tujuan yang kita impikan akan segera terwujud di kota Surabaya. Oke, kita tunggu progres berikutnya di kota Surabaya. Pemirsa, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.